Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Saat semua terasa gelap, Shalom Aleichem, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran. Jumpa lagi di malam hari ini, sahabatku, bersama dengan Rio menemani ruang dengar sahabat. Dan dalam program Refleksi di hari Selasa malam, seperti biasa akan ada pembicara kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dengan materi yang sudah dipersiapkan dan akan kita bahas di malam hari ini. Dan juga kami menunggu dan mengundang atensi sahabat. Sahabatku, dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam, Radio Surya Kebenaran di 107.8. Dan juga sahabat setia yang mendengarkan melalui suryakebenaran.com dan juga melalui aplikasi Radio Box Online. Selamat bergabung ya untuk sahabatku di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di studio Radio Surya Kebenaran dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Kami hadir dengan pembicara kita yang sudah tidak asing lagi suaranya di ruang dengar sahabat. Langsung saja kita menyapa. Selamat malam, Shalom Alaika untuk Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Selamat malam, Dad. Selamat malam. Shalom. Apa kabar, Dedi? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa, Rio. Yes. Dan pastinya shalom Bapak Yahweh atas kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Dan bersyukur ya kalau kita boleh berjumpa lagi di hari ini ya, Dedi. Ya, betul. Dan pembahasan kita yang pastinya ini sudah ditunggu-tunggu oleh para sahabat, seperti yang sudah kami bagikan flyer di sosial media kami dan juga melalui pesan WhatsApp ke para pendengar yang selalu mendengarkan dan beratensi. Silakan bagi sahabat yang mau beratensi nanti selama kami dalam sesi bisa di 0816654532 dengan pertanyaan, ataupun sahabat mau konseling di malam hari ini silakan, dan akan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Baik, Dedi, kita bahas tentang apa nih? Ya, Rio, pada malam hari ini saya membawakan refleksi dengan judul Manusia Kacamata Kuda. Nah, saya justru mau tanya nih sama Rio. Ketika pertama kali Rio tanya, Dad, judulnya apa? Saya bilang Manusia Kacamata Kuda. Kira-kira apa gambaran Rio tentang masalah ini? Ya, manusia memakai kacamata yang dipakai oleh kuda gitu. Iya, betul. Betul. Ya, jadi itu yang akan saya bahas pada malam hari ini, Rio. Ya, kenapa sampai bisa mengambil judul ini nih, Dedi? Ya, sebetulnya kenapa saya menggunakan judul ini itu karena terinspirasi dari berita menyedihkan yang terjadi dalam suasana duka bencana alam di Cianjur, yang sedang viral, yaitu adanya tindakan intoleran pencopotan logo gereja penyumbang tenda. Dan sekaligus saya kaitkan juga dengan Kristullah yang seolah-olah tidak mau tahu juga tentang nama sesembahan para nabi. Taunya hanya Allah saja, begitu. Baik. Oke, dan ini akan menjadi pembahasan yang luar biasa pastinya di malam hari ini. Jadi kami mengundang atensi sahabat kembali ya. Nanti di 0816654532. Bagi sahabat yang mau bertanya, silakan langsung saja mengetik pertanyaan sahabat, atau ada konseling lainnya mungkin sahabat mau bertanya kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam ini, kami persilakan. Dan juga kami ingatkan sahabatku, siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Baik, Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, tanpa berlama-lama kita masuk saja pada pembahasan kita. Silakan. Ya, terima kasih, Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pada saat ini saya akan membahas tentang manusia kacamata kuda. Saya awal dari mula. Manusia kacamata kuda. Memang benar-benar ada tipe manusia
yang seperti memakai kacamata kuda. Jadi kalau Rio tadi berpikir ya manusia kacamata kuda itu manusia yang memakai kacamata kuda, benar. Artinya apa? Tidak perlu melihat kanan kiri dan tidak perlu tahu ada apa di kanan kirinya. Nah, kembali saya ungkapkan bahwa sebetulnya saya membuat judul ini karena terinspirasi dengan berita yang menyedihkan. Betul-betul saya sedih melihat apa yang terjadi dalam suasana duka bencana alam di Cianjur yang sedang viral, yaitu adanya tindakan intoleran pencopotan logo gereja penyumbang tenda. Nah, saya juga kaitkan ternyata Kristullah, yaitu orang-orang Kristen yang menyembahnya kepada Allah, yang seolah-olah juga tidak mau tahu tentang nama sesembahannya para nabi. Taunya pokoknya Allah harus ada saja. Nah, sebelum kemana-mana, kita pelajari dulu apa sih makna manusia kacamata kuda. Ini yang harus kita pelajari dulu. Yang dimaksud adalah manusia yang seperti memakai kacamata kuda, hanya melihat dari satu sisi, yaitu dari sisi dirinya sendiri, dan tidak mau tahu atau menutup pandangan sekitarnya. Jadi seolah-olah hidup sendirian. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, kan? Artinya harus bersosialisasi atau berhubungan dengan sesamanya, sehingga membuat kehidupannya nyaman. Karena orang yang tidak mau berinteraksi dengan orang lain, itu sesungguhnya sedang terjadi kelainan jiwa, diawali dengan yang disebut introvert. Nah, ini merupakan satu tipe kepribadian yang lebih fokus pada pikiran, suasana hati, dan perasaan secara internal. Memang introvert ini bukan orang berpenyakit jiwa, tetapi kepribadian introvert ini cenderung lebih menyukai waktu bersama satu atau dua orang saja. Bahkan untuk menyendiri sekalipun itu lebih nyaman. Nah, kacamata kuda disebut juga horse blinders atau winkers. Secara umum, kacamata kuda dipakai oleh kuda andong maupun kuda delman, atau kuda yang menarik kereta muatan, baik barang maupun manusia. Penggunaan kacamata kuda untuk kuda itu sudah tepat, karena itu membantu kuda hanya fokus ke depan. Kuda dibuat tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi, mengapa kacamata kuda jika dipakai manusia akan menjadi sangat berbahaya? Nah, kejadian yang terjadi baru-baru ini di tempat pengungsian bencana alam Cianjur, di mana terjadi perobekan identitas gereja penyumbang di tenda-tenda sumbangannya, sehingga menimbulkan kebocoran. Berdasarkan channel Bapak Rudi S. Kamri, ternyata perusak label penyumbang gereja itu dilakukan oleh DPP Garis. Garis ini singkatan Gerakan Reformis Islam, yang dipimpin oleh Luki Permana, yang merupakan anak dari Cep Hernawan, yang merupakan pimpinan ISIS di Indonesia. Beritanya pernah viral karena pernah memberangkatkan ratusan orang Cianjur ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Dan ini merupakan sebuah contoh kelompok orang yang layak dijuluki manusia kacamata kuda. Ya, kenapa? Karena kita melihat di televisi, jadi apa yang saya sampaikan ini sudah bukan rahasia lagi nih, Rio. Yes, betul. Makanya saya sampaikan nama-namanya dan sebagainya, karena ini bukan yang pertama sudah menjadi viral. Yes. Padahal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa pencopot atribut gereja di tenda pengungsi itu pemahaman Pancasilanya dangkal sehingga bertindak intoleran. Nah, orang-orang itu tidak peduli dampak dari perbuatannya. Yang penting menurutnya benar. Apalagi dibantu pernyataan Kapolres Cianjur. Ini juga sudah viral ini. Pernyataan dari Kapolres Cianjur yang bernama Doni Hermawan, bahwa apa yang dilakukan manusia kacamata kuda itu bukan termasuk tindakan intoleran. Lalu tidak lama diklarifikasi lagi oleh beliau bahwa pencopotannya tidak intoleran, tetapi pelakunya yang intoleran. Mungkin narasi itu dibentuk karena ada pernyataan dari Bupati Cianjur,
Herman Suherman yang mengatakan apapun dalilnya pencopotan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, sampai di sini sudah benar. Sayangnya diberi tambahan bahwa pemberi bantuan juga jangan menonjolkan atribut dalam bantuannya. Ini juga menjadi statement ambigu kalau menurut saya. Terkesan takut untuk menyatakan hal yang sebenarnya. Jadi tanggapan oknum, saya katakan oknum ya, karena institusi tidak bisa berbuat apapun. Jadi tanggapan oknum Kapolres Cianjur dan oknum Bupati Cianjur tersebut sebenarnya menunjukkan kalau mereka, beliau-beliau ini tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan agar kondusif dengan baik dan kalau saya boleh katakan bernyali tikus. Karena takut terhadap ormas, padahal sudah jelas ormas-ormas ini adalah ormas-ormas yang terlarang di negara kita. Belakangan kelompok manusia kacamata kuda itu dipanggil kepolisian Cianjur juga setelah beritanya viral. Mungkin pihak oknum kepolisian Cianjur terpaksa memanggil manusia kacamata kuda karena beritanya viral akibat kritikan dari netizen. Memang netizen Indonesia ini hebat luar biasa. Ya. Akibat tindakan manusia kacamata kuda, maka banyak orang yang menunda memberikan bantuan, sehingga menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan menjadi susah. Saya juga sempat nonton ada orang yang berburka mengatakan kalau memang sambil menangis, kalau memang tidak mau membantu ya sudah, tidak usah bantu. Saya subscriber saya banyak. Ya buktinya sampai menangis. Nah, sebetulnya kan untuk masalah merek atribut itu bagi saya itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena ini kan sumbangan secara kolektif. Misalkan saya ikut menyumbang, kan saya harus tahu bahwa sumbangan saya ini benar-benar disampaikan atau tidak. Betul. Kan begitu. Jadi bukan soal menonjolkan atribut-atribut tertentu. Makanya Bapak Rudi S. Kamri katakan begini, sekarang kalau misalkan Kapolresnya menyumbang dengan logo kepolisian, kemudian logo itu dicopot, kira-kira bagaimana? Ya, kan tidak sejahtera juga, mungkin bisa ditangkap kan begitu. Tetapi kenapa terhadap manusia kacamata kuda ini tidak berani? Nah, dalam kesusahan tersebut manusia kacamata kuda ini tidak peduli dan tidak berusaha untuk mencari bantuan dari relasinya. Jadi ini hanya bisa menyusahkan orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa apa-apa. Ini kan sebuah kejahatan yang dikemas dengan balutan agama. Saya punya teman-teman Islam baik-baik, bahkan ketika mereka melihat di televisi seperti itu, di YouTube seperti itu, bahkan mereka sempat ada yang menelepon saya dan menyatakan ketidaksetujuannya dan merasa malu karena bertindak intoleran terhadap gereja yang sudah merelakan dirinya membantu kesusahan saudara Islamnya yang sebangsa dan setanah air. Jadi ini kan bicara soal sebangsa dan setanah air. Ya, artinya kita ini berada di dalam satu rumah yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau yang satu susah ya kita ikut susah. Tetapi kalau yang dibantu tidak mau ya kita mau berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat apa. Dan jangan selalu konotasinya kalau membantu berarti ingin menjadikan agamanya berubah. Itu pilihan dari seseorang. Ya. Dan jika manusia kacamata kuda itu konsekuen, langsung saja segala bantuan dari agama lain, baik Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya, jangan diterima. Tapi ya tolonglah memberi bantuan kepada masyarakat yang butuh bantuan dengan menggantikan posisinya. Jangan hanya bisa melarang tetapi tidak punya solusi. Itu merupakan kejahatan dan kriminal yang bertopengkan agama. Karena itu saya sempat merenung, apa jangan-jangan saya kira penataran P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila perlu digalakkan lagi. Karena kebetulan saya juga penatar P4 dan dijadikan kurikulum sekolah biar tidak ada lagi manusia berkacamata kuda. Jadi apa yang dilakukan ini miris sekali.
Sementara aparat keamanan yang seharusnya berani bertindak ternyata bernyali tikus. Mohon maaf, ini saya bicara bukan institusinya, tetapi oknumnya, dan ini sudah viral sekali. Seharusnya kan berani menunjukkan ini sudah disahkan oleh undang-undang kok. Apalagi kita sebangsa dan setanah air. Saya sudah seringkali katakan bahwa agama boleh berbeda-beda. Kalau mengatakan ingin merasa bahwa agama yang paling benar, saya katakan harus. Ada orang mengatakan loh, kalau agamanya sendiri merasa paling benar, egois dong. Ya memang harus egois, tidak masalah itu. Yang masalah adalah kalau memaksa orang lain untuk mengikutinya. Dan kalau tidak egois, artinya juga masih meragukan ajarannya benar atau tidak. Kalau saya ditanya, Pak Yakub, apakah apa yang Bapak ajarkan itu merasa paling benar? Saya katakan bukan merasa paling benar, memang paling benar. Tetapi saya tidak memaksa orang untuk harus ikut saya. Saya hanya memberitakan, diterima silakan, tidak, no problem. Kan begitu. Karena ini merupakan pilihan. Gitu Rio, sebagai sesi yang pertama. Nanti sesi yang kedua saya akan bicara kenapa sih kok ada orang yang berkacamata kuda. Baik. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini kekuatan netizen ini sangat luar biasa. Wah, dahsyat. Iya, jadi sahabat dan juga kita perlu ketahui ya bahwa di dunia ini dengan netizen terbanyak ya, yaitu kalau pertama di Amerika Serikat, kedua India, ketiga itu Brasil, dan keempat Indonesia. Betul. Dan yang paling ditakuti dan paling barbar di dunia nomor 4 Indonesia. Ya, setelah Afrika Selatan, Rusia dan Meksiko deh. Betul. Jadi yang paling nomor 4 ditakuti di dunia yaitu Indonesia. Ya, karena memang di Indonesia netizen ini sudah seringkali banyak mengubah sikon, termasuk kasus FS kan juga karena netizen. Betul. Kalau enggak, wah hilang lenyap begitu saja terus menerus. Oke, jadi ini kekuatan netizen juga luar biasa sahabatku dalam kasus yang sudah viral, yang sudah sahabat pasti nonton juga di sosial media maupun di berita yang ada. Dan nanti kita akan masuk pada sesi yang kedua, tapi tidak kelupaan ya kami mengundang atensi sahabat di 0816654532. Bagi sahabat yang mau bergabung silakan, dan kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Tetap bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran. Selalu setia.
sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkanku, selalu setia di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. 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 Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, selamat bergabung ya bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di malam hari ini dan bersama dengan Rio di studio. Pembicara kita yaitu Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA yang tadi sudah membuka dalam sesi awal dari obrolan di malam hari ini dengan judul Manusia Kacamata Kuda. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini berkaitan dengan kasus yang terjadi yang viral ya tentang intoleran yang terjadi pada pasca bencana gempa kemarin di Cianjur yang sudah dibuka dalam sesi yang pertama. Jadi bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja atau ada hal yang ingin sahabat konseling di malam hari ini. Dan bagi sahabat yang tidak ingin namanya disebutkan, bisa nanti no name, tidak akan kami bacakan dalam membacakan atensi sahabat. Baik Dedi, kita masuk saja pada sesi yang kedua sambil menunggu atensi sahabat. Silakan. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, untuk sesi yang kedua ini saya menyampaikan kenapa sih kok ada orang yang berkacamata kuda. Saya renungkan ada 5 hal kenapa ada orang yang berkacamata kuda. Yang pertama, meyakini jika selain kelompoknya atau selain dirinya itu tidak benar. Kalau dalam kapasitas yang sedang kita bicarakan saat ini, maka meyakini jika selain kelompoknya itu najis. Meskipun masih satu agama atau satu keyakinan, saya melihat bahwa kelompok-kelompok intoleran ini selalu mengatakan bahwa selain dirinya itu najis, walaupun sesama Islam sekalipun. Ya, kalau saya ditanya, bagaimana menurut pandangan Pak Yakub? Saya katakan ya boleh-boleh saja, karena itu kan hanya anggapan sendiri yang tidak punya standar kebenaran. Standar kebenarannya adalah dirinya sendiri. Nah, yang tidak boleh adalah memaksakan kehendaknya. Orang lain harus seperti dirinya. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau orang tanya kepada saya, Pak Yakub merasa ajarannya paling benar? Oh, ajaran saya bukan merasa paling benar, memang paling benar. Tetapi kan tidak bisa memaksakan kehendak orang lain harus mengikuti saya. Kalau dirinya dipaksa seperti orang lain kan juga tidak mau. Saya pun kalau dipaksa ya tidak mau. Maka saya tidak akan memaksa. Lalu untuk apa memberitakan? Ya untuk menyampaikan saja. Bisa diterima ya puji Tuhan, tidak diterima ya puji Tuhan. Silakan saja, itu hak seseorang. Nah, apakah di dalam kitab suci manusia kacamata kuda itu ada? Jelas ada. Orang Yahudi yang menganiaya murid-murid Yesua dalam memberitakan Injil tentang jaminan kepastian keselamatan di dalam Yeshua HaMasyiah, itu juga sama saja dengan manusia kacamata kuda.
karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, maka mereka menganiaya. Dan ini merupakan kesaksian dari Rabi Saul saat sebelum bertobat. Saya ambil di dalam kitab Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-11 dari kitab suci Indonesian Literal Translation mengatakan, dan karena sering menghukum mereka di setiap sinagoga, maka aku terus memaksa mereka untuk menghujat, dan dengan kemarahan yang meluap-luap terhadap mereka, aku juga menganiayanya sampai ke kota-kota asing. Nah, jelas dari ayat ini merupakan kesaksian dari Rabi Saul sendiri. Jadi Rabi Saul juga termasuk manusia kacamata kuda, tapi kacamatanya dibuka oleh Yeshua HaMashiach ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dengan harus dibutakan terlebih dahulu oleh pribadi yang dibencinya. Ya, jadi ini merupakan bukti bahwa manusia kacamata kuda itu juga ada di dalam kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang memiliki kepribadian kacamata kuda itu minim pengalaman hidup, bagaikan katak dalam tempurung dan pemahaman firman yang diyakininya sempit, baru tahu kulitnya tetapi seolah-olah sudah tahu bijinya. Nah, bagi saya sih boleh-boleh saja jika yang dilihat jambu mete. Kalau yang dilihat jambu mete kan bisa dilihat bijinya lebih dahulu daripada kulitnya. Betul. Karena dilihat dari bawah yang kelihatan bijinya dulu, ya kan? Nah, merekrut jadi intoleran buat orang yang minim pengalaman hidup itu sangat mudah memang untuk kaum intoleran ini. Artinya manusia kacamata hitam, kacamata kuda ini kalau mau merekrut orang itu sangat mudah. Saya pernah mendengar kesaksian dari mantan orang-orang yang dulu garis keras tapi sekarang sudah bertobat dan menjadi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan cara membandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Ini dalam waktu sebentar saja sudah bisa membuat orang benci dengan ideologi Pancasila. Karena tidak seharusnya kitab yang katanya untuk pedoman hidup kekal disandingkan dengan Pancasila. Jadi ini merupakan tindakan bodoh yang membodohi orang-orang bodoh. Al-Quran itu urusannya surga neraka, sedangkan Pancasila itu urusan duniawi. Menurut saya, orang yang menyandingkan antara Al-Quran dengan Pancasila itu justru yang melecehkan Al-Qurannya sendiri. Ya, betul. Demikian pun ya, karena kan Al-Quran kan tadi saya katakan ini urusan surga dan neraka, sementara Pancasila ini urusan duniawi, hubungan antara sesama manusia, khususnya negara Republik Indonesia. Tapi kok disandingkan, kemudian suruh milih mana, ya tentu orang milih Al-Quran dong. Kemudian akhirnya jadi membenci Pancasila karena dianggap Pancasila itu toghut dan sebagainya. Nah, yang Kristen sendiri dengan cara memotong-motong ayat sehingga tidak sesuai dengan konteksnya juga mampu membuat Kristen penyembah Yahweh Elohim berprinsip keras dan radikal sehingga tidak bisa menerima perbedaan meskipun sudah sama-sama mengenal dan menerima Yahweh. Seperti saat ini saya diperingatkan oleh seorang ibu beberapa tahun yang lalu, maksud saya pernah diperingatkan oleh seorang ibu agar gambar-gambar di gereja kita itu dibuang. Bahkan foto-foto orang tua yang sudah mati juga tidak boleh ditaruh di dinding karena membawa bad spirit katanya. Padahal semua ada karena untuk mengingat bagaimana perjuangan sebelumnya atau sebagai kenangan terhadap orang yang sudah mendahului kita dan berjasa membesarkan kita. Apa salahnya? Dan baru kemarin ini Rio, kemarin soal Yeshua dan Yahshua ini ada penyembah Yahweh loh, bukan yang lain. Orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh mengajak saya berdebat dari salah satu pulau, saya tidak perlu sebutkan. Dia ngotot yang benar itu Yahshua. Saya bilang loh, kalau Anda mau pakai Yahshua ya silahkan. Kenapa mesti harus memaksa saya harus pakai Yahshua? Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan, saya bilang begitu. Anda kan bisa menyebut Yahweh, ya. Nah, kenapa Anda bisa menyebut Yahweh?
Bukankah karena ada tulisannya Yod-He-Waw-He Anda sebut Yahweh? Nah sekarang kalau Yahshua, huruf Ibraninya rangkaian hurufnya apa? Tolong dijawab. Dan adanya di ayat mana? Kalau ada saya akan sebut Yahshua. Saya katakan saya dulu menggunakan nama Yahshua, tapi karena hurufnya ternyata rangkaian huruf Ibraninya tidak ada, ya saya tidak mengada-ada. Kalau saya mengada-ada itu namanya saya menjadi manusia kacamata kuda juga. Itu. Jadi kalau tidak ada ya jangan diada-adakan. Nah demikian pula untuk orang yang tidak mau menghilangkan nama Allah. Padahal di dalam kitab berbahasa Inggris, dalam kitab berbahasa Yunani, tidak ada nama Allah. Tetapi kenapa harus dipertahankan mati-matian? Ada apa ini? Nah inilah yang kacamata kudanya harus dicopot dulu oleh Bapak Yahweh kali. Ya, itu hal yang kedua. Yang ketiga, kenapa ada orang yang menjadi manusia kacamata kuda? Karena kita tidak konsekuen atau tidak konsisten. Mau melarang tetapi tidak mau dilarang. Mau mencubit tetapi tidak mau dicubit. Hanya mengandalkan kekuatan massa. Nah, roh yang ada di dalam dirinya adalah roh intimidasi, roh pemberontakan, dan roh pembunuhan. Apakah roh-roh seperti itu merupakan roh Tuhan atau roh jin kafir yang ada di dalam dirinya? Nah, tentu saja sahabat Surya Kebenaran bisa menjawabnya sendiri. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, kenapa ada orang yang kacamata kuda? Dalam konotasi agama, saya katakan imannya rapuh, sehingga melarang ada patung salib, melarang ada gedung gereja, melarang adanya persekutuan. Bulan puasa melarang jika ada warung makan buka, tapi diam-diam di belakang menikmati makanan lezat. Melarang orang nonton video porno, tapi kedapatan beberapa waktu yang lalu ketika petinggi mereka ditangkap polisi ternyata punya koleksi video porno. Bahkan mengucapkan selamat Natal saja sampai sedemikian takutnya. Mungkin takut imannya luntur. Nah kalau orang yang imannya kuat, seperti saya misalkan, tidak rapuh tuh, satu hari 5 kali kita mendengar toa berbunyi suara azan, kita tidak terganggu imannya, dan bisa saya nikmati juga. Bahkan kalau pagi bisa menjadi untuk membangunkan tidur. Ya, jadi tidak ada masalah. Karena kita ini harus toleransi dengan agama lain. Karena kita ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terdiri dari satu golongan saja. Betul. Pernah ada orang tanya sama saya begini, Rio. Menurut Pak Yakub, intoleran itu baik atau tidak? Saya katakan baik. Loh kok baik? Ya baik, buktinya ada pengikutnya. Kalau tidak baik, tidak ada pengikutnya. Karena ada pengikutnya, ya saya katakan baik. Cuma kalau untuk di Indonesia tidak cocok. Karena Indonesia itu tidak terdiri dari satu golongan atau homogen, tetapi heterogen. Jadi tidak cocok. Yang jadi masalahnya tidak cocok, jangan dicocok-cocokkan. Ya, seharusnya manusia kacamata kuda itu justru merasa diuji jika ada tantangan, dan jika imannya benar kan tidak terpengaruh. Misalkan siang hari masa puasa ada restoran atau warung makan kecil buka, ya biarin aja, sekaligus untuk menguji iman saya itu gugur atau enggak melihat makanan. Dan lagi kalau melarang, kasihan dong yang jual. Kalau dikatakan kamu harus menghormati yang berpuasa, ya seharusnya justru terbalik, yang berpuasa yang menghormati orang yang tidak berpuasa. Karena yang berpuasa itu kan lebih rohani daripada yang tidak berpuasa. Nah itu yang keempat. Yang kelima, kenapa ada orang yang kacamata kuda? Tidak sadar sedang menunjukkan roh yang menguasainya. Jika roh yang ada dalam dirinya baik, tentu tingkah laku dan perbuatannya baik. Karena apa yang dilakukan tubuh itu digerakkan oleh jiwa, dan jiwa digerakkan oleh roh yang ada di dalam dirinya. Ya. Dan saya tidak katakan orang Islam itu seperti yang kemarin saya sampaikan firman Tuhan yang berjudul Kristen agama setan. Tidak. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menghujat agama Islam atau orang
Islam menghujat agama Kristen, itu sebetulnya karena orang tidak memahami firman-Nya sendiri. Nah, kalau memahami firman-Nya sendiri, antara Kristen dengan Islam ini tidak bisa disambung-sambungkan, tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa disama-samakan. Memang totally different, memang total berbeda. Karena itulah maka saya selalu menyediakan diri untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak seharusnya ada di dalam kekristenan. Karena itu merupakan produk gagal yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, akibat beliau pada saat itu yang menerjemahkan karena notabene adalah orang Islam. Jadi kita bisa mengerti kenapa ada nama Allah masuk. Tetapi di dalam kitab berbahasa Inggris, dalam bahasa Yunani kan tidak ada. Kenapa kita di Indonesia harus memaksakan diri? Karena orang berpikir kalau tidak ada Allah berarti tidak ada Tuhan. Itu keliru. Kalau dikatakan tidak ada Allah berarti tidak ada Tuhan, artinya sama saja dengan Allah itu hanya sebutan. Apalagi hanya sebutan, bukan nama. Kan ada sebutan yang lain. Nah, ini yang jadi permasalahannya karena orang menggunakan kacamata kuda. Yes. Pokoknya ya sudah repot, ya. Nah, ini sesi yang kedua, Rio. Nanti sesi yang ketiga saya akan bicara bagaimana menghadapi manusia kacamata kuda. Terima kasih. Ya, baik sahabatku, sesi yang ketiga bagaimana menghadapi manusia berkacamata kuda, dan kami menunggu membuka atensi untuk sahabat. Dan selepas lagu pujian berikut ini kami akan kembali dengan atensi pertanyaan yang sudah masuk. Oleh karena itu sahabatku yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami akan kembali, jangan kemana-mana. Menuju hadirat-Mu Yahweh, Kaulah dambaan-Ku, kudus-kudus nama-Mu, tiada yang seperti-Mu Yahweh, Kaulah segalanya. Hidupku hanyalah bagimu, hidupku selalu menyenangkan-Mu Yahweh, segala kemuliaan
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, pujian dengan judul Hidupku Bagimu yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat merupakan album daripada Lion GPF Surya Kebenaran Ambarawa. Dan kita masuk saja pada atensi sahabat di malam hari ini, Dedi. Ya. Dan juga sahabat yang beratensi silahkan ya di 08166 54532. Kita mulai dari kota Surabaya. Ya. Yang sudah bergabung ada Pak Jero ya. Nah, selamat malam Pak Jero. Ya, shalom, selamat malam Dedi Yakub katanya. Selamat malam. Yang selalu dilimpahkan berkat, hikmat, Amin. marifat Bapak Amin. Yahweh berlipat-lipat kali ganda hingga menjadi berkat dimanapun Dedi berada. Haleluya. Amin, haleluya. Dan diberkatilah penyiar radio. Amin. Radio ya, penyiar radio Rio nih. Radio Rio, bukan radio Surya Kebenaran nih, Radio Rio. Yang memiliki suara berlian. Saya bukan berlian Pak Jo, saya uranium. Oke, selalu tersenyum dan ketawa ketika bertemu. Iya. Nah, pertanyaan saya seputar mereka yang intoleran nih, Dad. Ya. Pertama, mereka berupaya agar orang percaya mengikuti ajaran mereka, agar Iya. orang percaya mengikuti ajaran mereka. Lalu mereka membandingkan dengan yang sudah jadi mualaf. Namun ketika kita menjawab mereka malah marah-marah. Bagaimana cara menyikapi orang yang demikian? Iya. Jadi kembali kalau kita bicara soal mualaf, kita bisa melihat Pak Jo, mualaf itu kalau yang katanya kan jadi mualaf karena mendapatkan hidayah ya. Tetapi dia tidak pernah tuh mengungkapkan hidayahnya ada di mana. Tapi hidayahnya adalah menjelek-jelekkan kekristenan. Nah, biasalah kalau sudah jadi mantan, mana ada sih orang mengunggulkan mantannya. Orang pacaran saja kalau sudah mantan ya tidak bisa diunggulkan kok. Apalagi tentang masalah kehidupan. Jadi kalau sudah mantan Kristen ya pasti menjelekkan Kristen. Tetapi seperti yang sering kali saya katakan, saya justru kasihan dengan orang Islam yang mau mendengarkan para mu'alaf yang menjelek-jelekkan kekristenan, karena yang disampaikan ini sampah. Kalau memang dia mendapatkan hidayah, ya dia sampaikan hidayahnya supaya orang lain juga bisa mendapatkan hidayah, kan begitu. Jadi bukan hidayahnya karena merasa Alkitabnya salah. Nah, padahal pemikirannya sendiri yang salah. Nah, kalau memaksakan kehendak, ya memang itulah manusia kacamata kuda ya begitu. Jadi menyuruh orang lain menurut dirinya, tetapi tidak mau tahu dengan orang lain begitu. Jadi begitu Pak Jo. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau saya ketawain aja. Karena kan antara Kristen dengan Islam kan seperti yang saya katakan memang total berbeda. Jadi kalau ada orang yang menjelekkan kekristenan itu karena menganggap Isa itu Yesus yang selama ini kita kenal, yaitu Yeshua HaMashiach. Padahal Isa itu beda dengan Yeshua atau beda dengan Yesus. Karena Isa itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitab sucinya umat Kristen Arab itu bukan Isa tetapi Yeshua. Jadi beda. Kemarin saya sampaikan ada banyak perbedaan-perbedaan antara Isa dengan Yeshua atau dengan Yeshua. Dari kelahirannya, dari kehidupannya sampai kematiannya semua berbeda, silsilahnya. Nah, kenapa mesti disama-samakan? Kalau tahu berbeda, kenapa mau disama-samakan? Ini kan orang yang tidak memahami firman-Nya sendiri. Betul. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi. Dan pertanyaan kedua dari Pak Ya. Joromi, mengapa mereka sangat bangga dengan mereka yang menjadi mualaf? Ya karena dianggap agama saya itu benar begitu. Nah, padahal seperti yang saya katakan, kalau mereka bangga agamanya yang paling benar, saya juga bangga agama saya yang paling benar. Ya. Tetapi dan saya memang katakan itu harus, tetapi yang dilarang adalah memaksakan kehendak orang lain harus sama dengan kita. Buktinya saya punya kenalan kiai-kiai, bahkan saya kenal seorang Habib sangat sopan. Kalau ngomong menghormati saya luar biasa dan saya sangat mengapresiasi. Artinya bahwa kalau ada orang yang jahat dalam arti beragama Islam, itu pemahaman Islamnya yang belum benar. Betul. Nah, buktinya kalau memang pemahamannya semua sama, berarti kan semua orang Islam jahat. Buktinya Islam yang kenal dengan saya baik-baik semua tuh. Ya. Artinya kan bukan
bukan agamanya, tetapi cara pandangnya, cara menafsirkan kitabnya. Orang Kristen yang jahat juga banyak. Ya. Jangankan terhadap orang Islam, terhadap saya saja banyak saya dihujat. Padahal katanya mengajarkan kebenaran, mengajarkan kasih. Mana kebenarannya, mana kasihnya? Kan begitu. Jadi kita jangan bicara soal institusi keagamaannya, tetapi berbicara tentang bagaimana orang memahami keagamaan itu sendiri dengan baik, sehingga kita bisa toleransi terhadap yang lain. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi. Dan juga pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir dari Pak Joromi dari Surabaya. Saya pernah lihat durasi pendek tentang gempa Cianjur. Mereka hanya mau menerima bantuan uang saja, bukan bantuan-bantuan lain. Bagaimana nih tanggapan Dedi? Ya, kalau menurut saya itu tidak benar. Karena apa? Kalau dapat uang, dimakan tidak uang itu? Atau dipakai untuk membelanjakan yang lain, itu artinya tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika dalam keadaan seperti sekarang yang dibutuhkan apa? Uang memang bisa dibutuhkan. Nggak, uang nggak butuh. Memang ada orang makan uang. Kalau situasi seperti ini kan orang lapar, kedinginan. Justru orang yang membutuhkan uang, kalau saya kasih 100 juta, tak lihatkan kamu harus makan itu uang. Ayo, mau ndak? Seperti orang bilang, lebih baik bagi saya ndak ngerokok daripada ndak makan. Saya akan belikan rokok sebanyak mungkin, nggak usah makan, ngisep aja rokok. Kalau ndak akan mati nanti. Gitu kira-kira Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi. Ini katanya nanti mohon dukungan doa di akhir acara. Oh iya, Bapak Pak Yahweh Jo. melimpahkan berkahnya, berlipat-lipat kali ganda dimanapun Dedi dan Rio berada. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Joromi untuk atensinya di malam hari ini. Dan bagi sahabatku, ini juga ada atensi dari Yogyakarta dari Deborah yang sambil mendengarkan, tapi lagi diinfus nih di rumah sakit ya. Dan minta dukungan doa Det. Ya. Dan diucapannya terima kasih Kak Rio dan Dedi Yakub. Ya, terima kasih juga Deborah. Nanti kita dukung doa ya. Baik, terima kasih untuk Dedi juga yang sudah nanti mendukung dalam doa. Dan kita lanjutkan, ini ada atensi datang dari Dokter Ayu. Ya, selamat pagi Dokter Ayu. Kalau ini pasti pagi di sana. Yes, pasti pagi ya. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Amin, shalom. Selamat malam untuk sahabat Kabarnya pendengar. haleluya. Yes. Haleluya, luar biasa ya, Luar Det. biasa. Betul. Selamat malam untuk sahabat pendengar Radio Surya Kebenaran dan host kita Kak Rio yang selalu mendampingi Pastor Yakub. Baik, terima kasih. Ini judul yang menarik buat saya pribadi, Pastor. Langsung saja pada pertanyaan hari ini. Pertama, apakah ada kesamaan esensi antara manusia berkacamata kuda dan katak di bawah tempurung? Dan bagaimana kita mengenal atau bisa mengetahui bahwa seseorang ternyata berkacamata kuda nih? Ya. Jadi pada sesi yang pertama atau yang kedua tadi ya, saya katakan bahwa itu sama saja dengan orang yang ada seperti katak dalam tempurung. Jadi apa yang Dokter Ayu tadi sampaikan itu sama, tepat, betul. Lalu apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kita bisa mengenal atau bisa untuk mengetahui bahwa mengenalinya. seseorang ternyata berkacamata kuda nih, Dek? Kalau diberi pengertian tidak mau, tidak bisa berpikir, nah itu orang berkacamata kuda, Dokter Ayu. Kalau orang yang diberi pengertian dia mikir, maka dia tidak berkacamata kuda. Tapi kalau pokoknya, nah ini sudah seperti Kristullah kan tidak mau tahu, pokoknya Allah harus ada. Nah ini artinya berkacamata kuda, kalau menurut saya sih. Begitu Dokter Ayu. Oke, baik, terima kasih Dedi dan juga terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, cara menghadapi orang yang apatis yang benar seperti apa nih, Pastor? Nah, ini sebetulnya masuk di dalam sesi yang ketiga nih, bagaimana menghadapi manusia kacamata kuda nih. Oke, nanti ditunggu aja. Tunggu aja, Dokter nanti jawabannya di sesi yang selanjutnya, sesi ketiga. Dan kita ke pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu. Mengapa sampai kacamata kuda diciptakan? Pasti karena ada sebab dan tujuan penciptanya. Dan itu berguna hanya kepada kuda dan dikenakan kepada kuda yang digunakan oleh manusia dan bukan kepada kuda yang liar. Apakah ini agar kita juga bisa belajar teratur dan mau diarahkan, Pastor? Oh pasti, betul, betul sekali. Dan jika dinilai dari sisi manusia, pastilah ada makna negatif dan positifnya. Bagaimana nih menurut Pastor Yakub? Ya, sebetulnya kalau kita pikir dan kita renungkan Dokter Ayu, kita ini semuanya juga sebetulnya berkacamata kuda awalnya. Tetapi karena kita mau belajar,
maka kacamata kuda itu disingkapkan oleh Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach Kodes. Kan kacamata kuda itu berlaku bagi orang yang memang belum tahu, ya, sehingga taunya ya hanya begini, 1 ditambah 1 ya ada 2. Tidak bisa mengatakan 3 dikurang 1 ada 2. Padahal artinya sama. Tetapi karena belum nyampe ya pokoknya 1 tambah 1 ada 2, begitu kira-kira. Tapi kalau sudah memahami, sudah banyak disingkapkan, mungkin juga soal-soal matematika yang berat juga bisa dipecahkan dengan hasil yang sama, begitu Dokter Ayu. Oke, jadi makna negatif dan positifnya. Oh ya, kalau makna negatifnya ya kalau orang tidak mau belajar ya tidak akan bisa menambah update ilmu, begitu. Nah, makna positif dari orang yang berkacamata kuda ini adalah punya prinsip. Cuman yang jadi masalahnya prinsipnya ini benar sesuai firman atau tidak. Kalau prinsipnya sesuai dengan firman, go ahead. Dan saya setuju itu, karena kan selalu pokoknya gitu. Oke, baik, terima kasih Dedi di akhirnya. Thanks Pastor Elohim Yufarek Oka. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ayu, dan juga bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini yang mau bertanya silahkan ya di 0816654532. Kita akan masuk pada sesi yang ketiga selepas lagu pujian berikut ini, dan kita jeda sejenak. Tetap di 107.8. Sepanjang hidupku, meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu padaku dengan iman yang telah kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janjimu, namun janjimu nyata di dalam hidupku. Betapa kau
sekalipun kau ingkari janji. Rancanganmu indah tak berselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sahabatku di 107.8 yang juga mendengarkan melalui aplikasi Radio Box Online dimanapun sahabat berada melalui suryakebenaran.com. Masih dalam program refleksi di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan kami ingatkan untuk sahabat, siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo, dan bisa sahabat copy dan share linknya kepada keluarga, sahabat-sahabat, dan teman kerabat yang pastinya membawa berkat bagi kita. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesi pertama, sesi yang kedua, dan juga tanya jawab di malam hari ini sudah kita lewati, dan kami masih membuka untuk atensi pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk pada atensi pertanyaan selanjutnya, kita masuk pada sesi ketiga. Bagaimana menghadapi ini? Baik, silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, bagaimana kita menghadapi manusia kacamata kuda ini? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dibenarkan pendapatnya jika ditinjau dari sudut kacamatanya dulu. Tujuannya apa kok membenarkan pemahaman mereka? Untuk membuka blokernya atau mencopot kacamatanya terlebih dahulu. Tetapi tidak stop sampai di situ. Disampaikan juga bagaimana jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, misalkan seperti yang pernah saya sampaikan, kalau ada orang menyodorkan angka 6 berhadapan-hadapan, ya saya katakan ini angka 6, tetapi orang yang di seberang saya mengatakan angka 9. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa menyadari bahwa saya itu melihatnya 6? Ya saya pindah tempat dulu ke posisinya dia. Artinya saya membenarkan, oh ya benar 9 ya. Tapi kenapa di tempat saya 6? Coba sekarang kamu pindah deh ke tempat saya, begitu. Nah, itu artinya menggeser, begitu ya. Dan jika otaknya masih bekerja dengan baik, maka akan menyambung dan ikut mikir. Tapi jika sudah pada tahap kerusakan parah, sudah sulit diubah. Lah kalau sudah sulit diubah bagaimana? Ya sudah tinggal diiyain aja. Ini angka 9, ya. Ini warna kuning, ya. Sudah biar seneng gitu. Kan mengiyakan belum tentu mengimani dan tidak mengimani. Jadi tujuannya supaya menyenangkan hati. Lah kalau gitu berarti kita menyenangkan sesuatu yang salah. Lah ini kan termasuk special case. Karena memang orangnya
tidak bisa diubah, lah suruh bagaimana lagi? Kualitasnya sudah seperti itu, kita suruh merubah seperti apa? Tidak bisa. Ya. Karena anak SD taunya 1 ditambah 1 ada 2. Ketika disodori matematika yang panjang-panjang dan hasilnya tetap 2, ya tidak akan bisa mengerjakan. Istilahnya kan begitu. Ya, itu yang pertama. Bagaimana menghadapi manusia kacamata kuda? Kita mengikuti alur mereka dulu. Seperti terhadap Kristullah kan juga begitu. Saya ikuti alur mereka. Tuhan itu tidak bisa disebut. Oh, tidak bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut? Ya, karena dia kudus. Oh, gitu. Berarti Yesus tidak kudus dong ya? Karena dia bisa disebut. Nah, kita ikuti dulu. Kemudian misalkan YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yahweh. Kalau begitu berarti KPD itu bisa berbunyi Kapodu, Kapidi. Ada enggak Kapidi yang terharmot? Enggak ada. Jadi dalam bahasanya tidak ada. Tapi kita ikuti dulu alur pemikiran mereka. Baik. Yang penting kan isi hati. Tuhan kan tahu isi hati. Oh iya, benar juga ya, Tuhan tahu isi hati kita. Tapi kita pernah enggak tahu isi hati Tuhan? Kalau kita panggil dengan seenaknya saja begitu kan? Ya. Jadi kita ikuti dulu alurnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jika bertindak anarkis misalkan atau karena saking memiliki roh kepahitan tadi, ya satu-satunya jalan bentorkan kepada hukum positif. Meskipun rasanya sulit untuk mengharapkan keadilan di negara ini, mengingat oknum, ya sekali lagi oknum aparat penegak hukum di negara kita masih melakukan diskriminalisasi terhadap minoritas. Tetapi saya sarankan jangan ditangani sendiri, karena akan sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena yang ada di otaknya hanya akar pahit kebencian dan sebagainya. Ya. Seperti perkumpulan kemarin itu kan dari relawan Jokowi mengatakan bahwa kami akan menghadapi mereka, kan begitu. Tetapi relawan Jokowi katakan bahwa kalau kami menghadapi, kami pasti menang karena kami yang paling banyak. Cuman kalau pemerintah dijelek-jelekan, sementara itu lambang negara, kita tidak bisa berdiam diri. Kalau tidak menghendaki kami yang melawan, penegakan hukum harus dilakukan, begitu. Nah, ini baru benar. Artinya kalau pemerintah tidak melakukan penegakan hukum, ya terpaksa. Karena ini sudah berbicara soal kriminal dan memutarbalikkan fakta semua, termasuk sejarah juga diubah-ubah. Nah, ini berbahaya. Tetapi saya bersyukur relawan presiden kita Jokowi masih punya etika baik, sehingga mau membenturkan ke hukum positif. Kan kemarin kan ada orang yang nggak pakai baju menghina presiden kan, ngomong seenak-enaknya, wah kayak apa aja, begitu giliran ditangkap polisi udah nyalinya kayak nyali tikus, langsung minta maaf. Nah, ini kan hanya karena kerasukan roh yang tidak baik saja. Ya, itu hal yang kedua. Jadi kita jangan bertindak anarkis, karena tindakan anarkis itu sendiri merupakan suatu tindakan yang keliru. Yang ketiga, doakan agar campur tangan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena doa mengubah segala hal yang mustahil. Misalkan kasus di Cianjur, yang warung remang-remang yang dihadiri turis-turis Timur Tengah dengan kawin kontraknya, secara akal manusia tidak bisa digusur. Apalagi bagi oknum pemerintah setempat, mungkin menghasilkan pundi-pundi, mungkin saja. Tapi kalau Tuhan sudah murka, hanya dengan sekali libas rontok semuanya, dan tidak ada yang bisa komplain atau memperkarakan Tuhan di jalur hukum, karena Tuhanlah yang penentu hukum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Legal bagi manusia belum tentu legal bagi Elohim. Ini yang harus disadari. Dan hal ini pernah terjadi juga di zaman Mose. Saya kutipkan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation, dikatakan, maka Miriam serta Aharon berbicara menentang Mose karena wanita Kus yang telah dia ambil.
sebab ia memang telah mengambil seorang wanita kudus. Di sini Mose melegalkan hukum yang seharusnya ilegal karena kepentingan pribadi. Nah, di sini kita melihat banyak pemimpin rohani yang memanfaatkan ketidaktahuan jemaat yang dilayaninya. Saya hari ini menerima video yang aneh. Ada pendeta dari Afrika mengatakan bahwa saya diberitahu Tuhan disuruh menghapus dosa umatnya dengan cara mencukur bulu kemaluan jemaat perempuannya. Tapi yang anehnya kok yang laki-laki tidak disuruh untuk mencukur. Apa karena pendetanya bukan LGBT? Nah, ini tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalahnya, masa sih Tuhan menyuruh untuk melakukan penyucian dosa dengan cara mencukur bulu kemaluan lawan jenis yang bukan istrinya, bahkan itu jemaatnya. Terus ada lagi yang mengkuduskan mulutnya dengan cara mencium jemaat. Waduh, saya pikir ini sudah edan semua, sudah gila nih. Ya. Jadi ada juga yang disuruh makan rumput. Jadi ini yang seringkali menggunakan nama Tuhan ini loh. Ya. Termasuk Kristullah pernah ketika beberapa tahun yang lalu ada orang, saya diajak oleh seseorang, dikatakan mari Pak Yakub kita ke rumahnya si A, karena si A ini pendeta besar dan dia sudah menerima Bapak Yahweh. Saya datang ke rumahnya, tapi ketika bincang-bincang ternyata belum. Dan beliau mengatakan begini, Pak, saya itu sudah tanya Roh Kudus. Wah, tanyanya sama Roh Kudus loh, Rio. Saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan, saya bukan sendiri nih, saya dengan 2 rekan hamba Tuhan besar lainnya. Pak Yakub pasti kenal begitu. Oh ya, terus bagaimana? Saya tanya Roh Kudus, kalau Tuhan saya panggil Allah boleh atau tidak? Saya tanya, jawabannya bagaimana Pak? Roh Kudus bilang boleh tuh. Oh ya, berarti tidak cocok dengan isi firman Tuhan yang mengatakan jangan engkau memanggil nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan dong. Lah kalau begitu berarti kita tidak bisa dialog dong Pak. Ya sudah, kita pulang aja. Nah, ini kan mengatasnamakan Tuhan. Yeah. Banyak orang mengatasnamakan Tuhan dan ini sangat berbahaya sekali. Karena itu saya mengharap jemaat jangan sampai terkecoh dengan atas nama Tuhan. Nanti dikatakan kalau tidak mau begini nanti tidak rapture. Kalau tidak begitu nanti tidak masuk surga. Ya, ini menjual Tuhan dan ini yang berbahaya walaupun dia menggunakan nama Bapa Yahweh. Begitu Rio. Oke. Baik, terima kasih Dedi. Untuk sesi yang ketiga sahabatku, ini sangat luar biasa nih. Ada lagi pengetahuan dan juga informasi yang bisa sahabat dengarkan dan kutip di malam hari ini dari materi yang disampaikan oleh Dedi Yakub. Dan baik Dedi, ini ada 3 penanya ini. Oh iya, iya. Kita sudah punya 3 penanya. Kita mulai dari ada Nonem ya, Nonem, yang ya, bergabung ya, di ya. malam hari ini. Ya. Shalom Pak Yakub dan Kak Rio. Amin. Amin. Bagaimana nih menurut Bapak tentang orang yang sudah mengetahui kebenaran yakni nama Yahweh dan nama Yesua, namun radikal yang memaksa harus mengikuti tradisi Yahudi dan juga menghakimi orang yang masih memakai nama Yesus. Mereka tidak memberitakannya dengan kasih namun menghakimi. Padahal itu malah membuat orang semakin menolak untuk menerima kebenaran. Ya, terima kasih untuk Nonim. Seperti yang saya sering kali katakan bahwa radikal itu tidak membawa manfaat yang baik. Karena hasil dari radikal itu hanya perbantahan dan perdebatan. Kalau misalkan sudah mengenal nama Bapak Yahweh mengharuskan, ada ndak ayatnya yang mengharuskan. Tapi kalau mau pakai atribut Ibrani ya tidak salah juga. Cuman kan bukan diharuskan. Kalau adat istiadat, ya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman ya tidak masalah. Kalau bertentangan dengan firman ya tidak usah diikuti, karena Yesua sendiri juga merevisi adat tradisi orang Ibrani. Orang Ibrani itu tradisinya dia membedakan gender antara laki-laki dengan perempuan. Padahal Tuhan tidak pernah membedakan antara pria dengan perempuan. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil, go ahead, silahkan diambil. Saya tidak alergi dengan hal-hal yang berbau Yahudi karena semuanya berasal dari sana.
Cuman ya tidak perlu harus radikal, karena radikal itu menghasilkan perbantahan dan permusuhan. Begitu, Rio. Baik, terima kasih No Name dan juga terima kasih Dedi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang sudah beratensi di malam hari ini. Dan kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Surabaya kembali. Ini bukan dari Pak Joromi tapi dari Gurnadi. Oh iya. Ya, selamat malam Gurnadi, selamat bergabung dan langsung saja akan Rio bacakan. Shalom Om Yakub. Amin. Dan juga Mas Rio, amin. Alaika shalom. Kiranya dalam berkat dari Bapak Yahweh selalu. Haleluya. Haleluya. Om, apakah orang berkacamata kuda dapat dikategorikan sebagai orang bebal? Karena dalam kitab Amsal 26 ayat 4 dan 5 kok katanya bertentangan ya? Mohon penjelasannya Om. Saya bacakan dulu ayatnya, Det. Hendaklah engkau tidak menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya engkau tidak menjadi seperti dia juga. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya dia tidak menjadi bijak dalam pandangannya sendiri. Ya, jadi yang dimaksud di ayat itu kalau kita mengikuti kebebalannya, ya kita jadi ikut bebal. Itu. Kecuali kita mengikuti kebebalannya untuk menggeser, seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah orang yang berkacamata kuda itu bebal? Menjurusnya ke situ kalau tidak ada yang mengajari begitu. Karena kita semua dulu kan sebetulnya juga tidak memahami. Nah, orang-orang Ibrani kan kitab suci mengajarkan adalah orang-orang yang bebal, selalu membenarkan dirinya sendiri terus. Sudah dihukum Bapak Yahweh di tengah perjalanan menuju ke Kanaan juga betul. Gitu, masih bebal saja. Nah, inilah manusia. Apa yang dilarang justru yang dilakukan. Begitu, Gurnadi. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Gurnadi dari Surabaya. Dan ini ternyata Deborah bergabung lagi nih, Dedi, dari Jogja nih. Haleluya, sudah bisa nulis berarti ini. bisa ketik dia, Dedet. Shalom katanya. Amin. Akhirnya saya mau tanya. Iya. Apakah benar kalau orang yang sudah menerima vaksin COVID-19 harus dibaptis pembaharuan, meski sebelumnya sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesua dan Roh Kudus? Karena ada teman yang WA saya dengan cukup frontal, katanya saya harus dibaptis pembaharuan karena terlanjur vaksin dosis kedua dan gak sampai booster. Karena saya booster ya, Det. Karena saya benar-benar gak ngerti sih tentang vaksin dari sisi rohani. Tidak berpikir sampai ke sana. Taunya dulu hanya dari sisi kesehatan saja dan dari tempat kerja mewajibkan itu. Dan saya mengimani baptisan kudus tidak akan gagal hanya gara-gara vaksin kan? Apa kacamata saya yang salah atau saya yang kurang berhikmat? Apa yang harus saya lakukan ketika lagi sakit malah disalah-salahin, dibilang gara-gara vaksin sih? Padahal sudah lama vaksinnya. Hiks katanya sampai sedih dia. Bahkan disumpahin kalau nggak baptis pembaharuan katanya tidak selamat. Thanks Bapak Yahweh selalu memberkati Dedi dan Kak Rio dengan kesehatan, sukacita dan kelimpahan. Iya, terima kasih Deborah. Pertanyaan saya, ayatnya di mana? Simpel saja pertanyaan saya, ayatnya di mana kalau tidak dibaptis ulang walaupun sudah dibaptis dengan nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, kalau tidak dibaptis ulang karena sudah divaksin itu tidak selamat. Itu kan tidak ada aturannya. Ya. Saya tidak bisa menerangkan lebih jauh di sini karena nanti jadi kurang enak ya. Tapi yang jelas tidak ada kaitannya sama sekali. Itu saja, Deborah. Baik. Oke, tidak ada kaitannya. Jadi santai saja, tidak ada masalah. Kalau sakit pasti sembuh. Kalau sakit sembuh, betul. Amin. Imani pasti sembuh. Terima kasih ya Deborah sudah mengetik ya, walaupun lagi dalam infus ya di malam hari ini. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi sebagai pembicara kita di malam hari ini, sesi yang pertama sampai sesi yang ketiga dan juga tanya jawab di malam hari ini yang begitu luar biasa. Tapi waktu juga yang membatasi jumpa kita, ini kurang beberapa menit lagi. Jadi mungkin kita masuk saja pada closing statement. Silakan, Dad. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, untuk closing statementnya hanya dua saja. Yang pertama, menilai orang jangan pakai kacamata kuda karena pasti bermasalah. Rabi Saul pernah menilai murid-murid Yeshua dengan kacamata kuda. Akhirnya dibuka sendiri kacamata kudanya oleh Yeshua HaMashiach. Ya, jadi
Jangan menilai orang menurut kacamata kuda yang ada pada kita. Kita kan tidak tahu sebetulnya kenapa dia seperti itu kan begitu. Jadi kita perlu cari tahu juga. Artinya tidak 100% mutlak menyalahkan lah gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang menilai pakai kacamata kuda, maklumi saja. Berarti posisinya masih seperti yang kita dengar saat ini. Jadi kita tidak perlu pusing. Saya banyak dihakimi menggunakan kacamata kuda, tidak masalah. Kita dihujat-hujat juga tidak mati saja kok, pusing amat. Kan gitu ya. Begitu saja untuk closing statementnya, 2 hal Rio. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau sudah closing statement berarti kita sudah selesai dengan pembahasan di malam hari ini, manusia kacamata kuda. Dan terima kasih untuk sahabatku yang sudah beratensi, yang sudah mendengarkan juga. Dan juga terima kasih untuk Dedi. Mungkin kita akan tutup dalam doa dan juga menopang dukung doa untuk ada Pak Joromi, ada Gurnadi dan juga Deborah di malam hari ini. Silakan Ded. Ya, mari sahabat Surya Kebenaran kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk refleksi pada malam hari ini yang telah memberikan pencerahan kepada kami banyak hal. Sebelum kami menutup, kami berdoa untuk Deborah yang ada di Yogyakarta yang saat ini dalam keadaan sakit. Demikian pula untuk Pak Joromi yang juga dalam keadaan sakit di Surabaya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan kuasa otoritas Yahweh Rafa Sang Penyembuh. Amin. Kami perintahkan semua otot, urat, darah, daging, dan tulang yang mengalami kerusakan untuk pulih sempurna kembali dalam nama Yesus HaMashiach. Engkau adalah Elohim yang menyempurnakan kesehatan kedua saudara kami. Kami menyerahkan juga untuk Dr. Ayu yang ikut ambil bagian di dalam atensi malam hari ini. Engkau berkati semua aktivitas usahanya sebagai seorang dokter. Hikmat akal budi dari Samayim boleh menyertainya, sehingga ketika mengobati orang sakit, apapun sakitnya dapat disembuhkan. Amin. Kami menyerahkan masa depan hamba-Mu, pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Gurnadi yang juga ada di Surabaya. Amin. Yang juga malam ini beratensi. Tuhan berkati. Amin. Baik di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitas setiap hari maupun masa depannya. Amin. Khususnya untuk Rio yang sudah memandu acara pada malam ini, Engkau pakai dengan luar biasa dan Engkau berkati masa depannya ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk Nonim yang juga telah beratensi. Engkau memberkati masa depannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menyertai kami siang dan malam untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih Dedi untuk kebersamaan di malam hari ini. Sehat selalu dalam segala pelayanan Dedi. Bapak Yahweh memberkati dengan luar biasa. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam program Refleksi di malam hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan di jam yang sama dalam program yang sama dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan jangan lupa siaran malam ini dapat sahabat menyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa di-share linknya kepada keluarga dan kerabat sahabat agar kita sama-sama semuanya diberkati. Kami pamit undur, terima kasih, dan Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach memberkati. Amin. Gunung batu keselamatan.